Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, merupakan kalimat sederhana namun mewakili ungkapan hati yang terdalam sebagai tanda rasa syukur kita kepada Ilahi Rabb Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang dan tidak roboh. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan gunung-gunung tanpa pondasi dan tidak amruk. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi ini begitu luas tanpa rekonstruksi yang tidak bablas. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dengan segala kehendaknya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat menghirup karunia-Nya di malam hari ini. Salawat dan salam kerinduan kita curahkan kepada pembawa cahaya dinul Islam dari balik bukit Mekah Al-Mukarramah. Cahayanya memancarkan hingga menembus seluruh penjuru dunia. The Prophet of Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk memperlihatkan diri saya, tidaklah merasa sombong, karena tentunya baik di antara para hadirin yang lebih hebat daripada yang berbicara. Akan tetapi berdirinya saya di sini tiada lain hanya untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dan insyaallah saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan awal rusaknya amalan. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang rusaknya amalan, ulama besar dari kota Tarim, Yaman, Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan dalam satu tausiahnya bahwa ada manusia yang amalnya di dunia itu seperti gunung, akan tetapi di akhirat umpama debu yang berterbangan. Muncul pertanyaan, mengapa demikian bisa terjadi? Amalannya banyak digambarkan seperti gunung, Masya Allah. Salatnya mantap, zakatnya banyak, puasanya tidak pernah bolong atau tidak pernah bucok atau buka coko. Hajinya 7 kali pulang balik, akan tetapi pahala yang ia dapatkan musnah. Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan pahalanya karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap manusia, setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena pada hakikatnya agama kita Islam meliputi 2 aspek utama. Adapun yang pertama yaitu aspek lahiriah, yang kedua yaitu aspek batiniah. Adapun aspek lahiriah yaitu apa yang diperbuat, dan aspek batiniah yaitu apa yang dikerjakan, apa yang diniatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 29 halaman 53 baris ke-14 sebelah kanan Allah mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sururikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kau nyatakan, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Dengan demikian, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita niatkan pekerjaan kita untuk ibadah? Karena jangan sampai kita capek-capek bekerja, mengeluarkan keringat, akan tetapi tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah mencari nafkah karena Allah. Mau makan, niatkanlah karena Allah. Mau tidur, niatkanlah karena Allah. Mendidik anak, niatkanlah karena Allah. Ke dapur bikin bubur, ke kasur mau tidur, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena selain bernilai ibadah, ternyata niat juga mempunyai keistimewaan yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Arba'in, hadis nomor urut 37, halaman 57 sebelah kanan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma baina dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan, kemudian Ia menjelaskannya. Barang siapa yang muncul di dalam hatinya satu niat, atau barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan namun ia belum mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna, akan mencatat baginya satu kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor urut 6491, Imam Muslim 131. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut telah memberikan kepada kita penjelasan, pencerahan bahwa hanya dengan niat, walaupun belum dikerjakan, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika apa yang kita niatkan itu sudah kita kerjakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih besar. Maka kami mengajak para hadirin yang belum naik haji, maka niatkanlah dari sekarang. Jikalaupun tidak, kematian yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan kepada kita. Yang belum menjadi penghafal Al-Quran, maka niatkanlah dari sekarang. Setidak-tidaknya kita siapkan keturunan kita. Jikalau tidak, kematian yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan kepada kita. Yang belum mempunyai baik penghasilan, yang belum menjadi sultan, maka niatkanlah dari sekarang agar kita dapat membantu yang susah, bersedekah kepada yatim piatu, membangun masjid. Jikalau tidak, kematian yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan kepada kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kami kembali sampaikan untuk mari kita perbaiki niat kita. Karena amalan apapun itu, asalkan kita memiliki tekad yang kuat, maka niatkanlah apa saja yang mesti kita persembahkan di dunia untuk akhirat kita. Karena semuanya berawal dari niat, dan apa yang kita niatkan itu bisa saja tercapai. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Jikalau tidak, kematian yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan kepada kita. Itulah betapa pentingnya niat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.